Negara-negara kecil seringkali dipandang sebelah mata di panggung politik global. Namun, di balik ukuran dan keterbatasan sumber daya, mereka menghadapi tantangan besar dan unik yang membutuhkan strategi luar biasa untuk bertahan dan berkembang. Kali ini, kita akan membahas bagaimana politik, ketahanan, dan inovasi menjadi kunci bagi negara-negara kecil untuk menghadapi dunia yang penuh ketidakpastian. Number 1. Negara kecil memiliki banyak tantangan yang tidak dimiliki negara besar. Mereka sering berada di lokasi yang rawan bencana alam seperti badai, banjir, dan gempa bumi. Negara-negara pulau kecil di Pasifik misalnya menghadapi ancaman kenaikan permukaan laut yang mengancam eksistensi fisik mereka. Selain itu, ketergantungan yang tinggi pada sektor ekonomi tertentu seperti pariwisata dan ekspor komoditas membuat mereka rentan terhadap fluktuasi pasar global. Number 2. Lalu, bagaimana negara kecil bertahan? Jawabannya terletak pada politik ketahanan yang cerdas dan beradaptasi. Diversifikasi ekonomi adalah salah satu langkah awal yang diambil banyak negara kecil dengan tidak bergantung pada satu sektor saja. Negara-negara ini dapat mengurangi resiko yang timbul dari perubahan global. Contohnya adalah Mauritius yang berhasil mentransformasi ekonominya dari ketergantungan pada gula menjadi pusat pariwisata, jasa keuangan, dan teknologi. Selain diversifikasi, penguatan institusi juga sangat penting. Negara-negara kecil perlu membangun pemerintahan yang kuat, transparan, dan responsif. Institusi yang efektif dapat menegakkan hukum, mengelola sumber daya dengan bijak, dan merespon kritik dengan cepat. Number 3. Inovasi menjadi pilar lain dari politik ketahanan di negara kecil. Inovasi memungkinkan negara-negara ini mengatasi keterbatasan mereka dengan cara yang tidak biasa. Estonia, misalnya, telah menjadi pemimpin dalam pemerintahan digital. Mereka menciptakan sistem e-government yang memungkinkan akses layanan publik secara efisien dan aman, serta memperkuat keamanan cyber. Selain teknologi, inovasi dalam kebijakan juga menjadi kunci. Dengan kebijakan berbasis data, negara-negara kecil bisa membuat keputusan yang lebih baik dan adaptif. Singapura misalnya, menerapkan kebijakan lingkungan yang berorientasi jangka panjang untuk memastikan kelangsungan hidup di masa depan. Pendekatan ini membantu mereka menghadapi tantangan lingkungan dan memitigasi dampak perubahan iklim. Number 4. Tidak hanya di dalam negeri, inovasi dalam diplomasi juga menjadi bagian penting dari strategi ketahanan negara kecil. Dengan membangun aliansi strategis dan memanfaatkan posisi di forum internasional, negara-negara kecil dapat memperkuat suara mereka dan berkontribusi dalam pembuatan kebijakan global. Mereka menggunakan soft power seperti diplomasi budaya dan promosi nilai-nilai nasional untuk memperkuat citra internasional mereka. Number 5. Keberhasilan negara kecil dalam membangun ketahanan dan inovasi memberikan dampak yang lebih luas di tingkat global. Mereka menjadi contoh bagaimana keterbatasan bukanlah penghalang untuk berinovasi dan mencapai keberhasilan. Negara kecil yang tangguh tidak hanya bertahan, tetapi juga menunjukkan bahwa mereka bisa menjadi pemain penting dalam tatanan dunia baru. Dalam dunia yang semakin kompleks dan tak terduga, pelajaran dari negara kecil sangat relevan bagi kita semua. Mereka membuktikan bahwa menghadapi tantangan besar bukan hanya tentang memiliki sumber daya yang melimpah, tetapi juga tentang bagaimana menggunakan apa yang kita miliki dengan bijaksana. Ketahanan dan inovasi menjadi alat utama yang memungkinkan mereka untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga menginspirasi perubahan yang lebih besar. Kita melihat bagaimana teknologi dan kebijakan inovatif mampu mengubah jalannya sejarah sebuah negara. Bagaimana diplomasi yang cerdas dapat membangun jembatan antara perbedaan dan menciptakan peluang di tengah tantangan. Negara-negara kecil seperti Singapura, Estonia, dan Islandia telah menjadi laboratorium hidup bagi strategi-strategi baru yang dapat diadaptasi oleh dunia. Mereka bukan hanya pemain pasif, tetapi agen perubahan yang aktif dan berpengaruh. Juga mengajarkan kita tentang pentingnya kolaborasi global. Dalam menghadapi isu-isu besar seperti perubahan iklim, keamanan siber, dan krisis ekonomi, pendekatan bersama yang melibatkan semua negara,
besar dan kecil. Di masa depan, peran negara kecil kemungkinan akan semakin signifikan. Mereka akan terus menjadi ruang eksperimentasi untuk kebijakan baru, teknologi canggih, dan cara baru dalam memahami tata kelola yang efektif. Mereka bukan sebagai entitas yang lemah atau tak berdaya, tetapi sebagai sumber inspirasi dalam mencari jalan keluar dari berbagai krisis yang kita hadapi bersama. Dari sini, kita bisa belajar bahwa keberanian untuk berinovasi, kekuatan untuk bertahan, dan kecerdasan dalam strategi adalah 3 hal yang tidak mengenal batasan ukuran. Bukan hanya soal luas wilayah atau jumlah penduduk, tetapi tentang visi, daya juang, dan kemampuan untuk beradaptasi. Mereka adalah bukti bahwa masa depan adalah milik mereka yang siap berubah dan berinovasi. Jadi, mari kita belajar dari mereka. Dari strategi ketahanan yang tangguh hingga inovasi yang berani, negara-negara kecil memberikan kita pelajaran penting tentang bagaimana menghadapi dunia yang terus berubah. Oke guys, makasih udah nonton pada awal. Jangan lupa subscribe sama like-nya guys. Thank you.